Padahal kewajiban negara itu kalau sudah memenuhi syarat dan ketentuan harus dilayani masyarakat. Dalam rangka tadi kepastian hukum tadi seharusnya jangan digembok. Artinya diatur ulang mengenai ketentuan tadi. Pencegahannya bagaimana, pengawasan, pengendalian ditata kembali. Kebijakan menahan semuanya ini berdampak kepada kepercayaan. Ya, mudah-mudahan ini adalah salah satu forum Mas Jody memberikan masukan kepada pemerintah. Ya, sehingga gembok tadi perlu dievaluasi, jangan sama rata, perlu ada istilahnya memilah dan memilih tadi. Iya. Interesting. Jadi maksud Bapak adalah penggembokan ini melanggar tata usaha negara. Ya, kalau itu tidak didukung pada suatu regulasinya, itu bisa menjadi objek tuntutan tata usaha negara. Oh, bisa dituntut ya? Iya. Ya, nggak boleh melanggar tata ruang karena di dalam undang-undang tata ruang kalau ini melanggar tata ruang ada unsur pidananya. Nah, ini kan tujuannya seperti itu, mencegah, mengantisipasi adanya kerusakan lingkungan. Tanah itu menurut saya adalah sumber kemakmuran rakyat. Kalau kita tidak bisa mengatur, maka rakyat kita tidak akan makmur. Demikian mungkin Mas Jody. Itu saya suka banget itu. Teman-teman, sebelum kita masuk ke podcast, ada sedikit pesan yang pengen gue sampein. Gue sadar mayoritas dari penonton gue itu belum subscribe. Dan kalau kalian ngerasa konten ini bermanfaat dan relevan, ada sedikit permintaan kecil yang kita appreciate, gue dan tim of course. Kalau kalian bisa klik subscribe button karena itu gratis. Dan setiap kali kita ngelihat subscribe, setiap kali kita ngeliat komen dan likes yang bertambah, itu nambahin semangat kita buat bikin konten yang lebih bermanfaat lagi selanjutnya. Jadi jangan lupa klik subscribe dulu and enjoy the podcast. So let's jump in. Let's go. Oke, podcast lagi nih. Wah, udah lama ya. Terakhir udah hampir sebulan gue gak upload soal podcast ini. Nah, ada statement di medsos yang lumayan bikin orang rame ya, viral gitu ya. Statementnya adalah HGU dan HGB digembok semua. Nah, jadi hari ini gue bawa pakar hukum agraria Universitas Jayabaya, Jakarta. Gue yakin teman-teman juga udah pada kenal karena kita pernah ngundang beliau ke podcast ini. Jadi hari ini please welcome Bapak Dr. Yagus Suyadi. Welcome Pak. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini emang banyak berita viral sih Pak ya. Tapi berhubung kita ini ya sebenarnya masih podcast pertanahan ya. Jadi sempat ketangkap juga nih sama saya, kayak perhatian saya cukup kena gitu ya pas ngelihat HGU HGB digembok. Kemarin sempat juga ada berita LSD digembok, sekarang HGU HGB gitu kan. Pertanyaan saya adalah satu, kan maksudnya digembok itu apa ya? Ya, bahwa terkait dengan norma umum, ya memang negara mempunyai kekuasaan di dalam suatu pelayanan. Ini dasarnya pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan kekayaan alam kandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Okay. Tetapi fungsi negara harus transparan dong dalam hal ini, bahwa khusus di bidang pertanahan, mengenai kewenangan terhadap hak menguasai negara itu kan hanya mengatur. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria di pasal 2 ayat 2-nya. Pelaksanaan dari hak menguasai negara itu, negara punya kewenangan hanya mengatur.
Ya, ada 3 hal yang diatur di sana. Nah, ada suatu jaminan di dalam pasal 19 UPA untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia diatur sebagaimana peraturan pemerintah. Nah, sehingga pemberian HGU, HGB, hak pakai atau hak milik itu adalah kewenangan negara dalam rangka tadi mengatur. Nah, mengatur ini dalam rangka apa? Menjamin kepastian hukum. Dari tataran penyelenggaraan negara, maka terhadap pemberian HGU, HGB ini salah satu cermin bahwa negara kita itu adalah mesti didukung pada suatu investasi-investasi. Nah, jaminan terhadap investasi inilah yang diberikan suatu hak atas tanah. Tetapi di sini ada pembatasannya. Suatu contoh bahwa tujuan dari kebijakan, tujuan dari pemberian hak itu juga ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Betul. Ya, ini yang gitu. Sehingga kepada pemegang HGU, pemegang HGB, dia punya kewajiban. Kalau HGU adalah mengalokasikan, ya, mengalokasikan terkait dengan plasma. Artinya pemegang HGU tadi sebelum diberikan hak dalam rangka mendukung kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah HGU tadi, ada rekomendasi dari kementerian terkait sebelum diberikan hak dia punya kewajiban mengalokasikan terkait dengan plasma tadi yang paling sedikit 20%. Pemegang HGB diberi HGB dengan harapan bisa menimbulkan suatu impact ekonomi, ketenaga kerjaan diserap. Dan di sisi lain adalah pajak-pajak kepada negara bisa diberikan. Nah, ada satu hal lagi yang oleh Mas Jody itu digembok. Nah, sebenarnya ada tugas dari negara itu dalam rangka memberikan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan itu. Tapi perlu diingat, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian itu sudah diatur secara rinci di dalam suatu peraturan pemerintah. Nah, sehingga kebijakan-kebijakan yang kalau istilah saya belum sepakat dengan menggembok, tapi dalam rangka mengendalikan untuk mengawasi pelaksanaan penggunaan itu monggo, tetapi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa yang menjadi dasar itu adalah yang peraturan perundangan di bidang pertanahan, peraturan perundang di dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Nah, kalau ini melanggar atau tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, ya suatu contoh tadi ditahan. Itu padahal kewajiban negara itu kalau sudah memenuhi syarat dan ketentuan harus dilayani masyarakat. Dalam rangka tadi apa kepastian hukum tadi. Nah, kalau di sini kan kalau ini memberi impact yang luar biasa nanti kepada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan tadi. Nah, inilah istilah digembok menurut saya lebih cenderung adalah dalam rangka mengendalikan untuk mengawasi penggunaan pemanfaatan berikutnya. Nah, ini sementara seperti itu. Oke. Tapi pertanyaan sebenarnya nyambung ke pertanyaan yang kedua nih ya. Kenapa digembok? Ya, sementara kalau ngomong kenapa digembok? Ini adalah dalam rangka kebijakan. Seharusnya jangan digembok. Artinya diatur ulang mengenai ketentuan tadi. Pencegahannya bagaimana, pengawasan, pengendalian ditata kembali. Ya, artinya yang lemah di dalam pelaksanaan pemberian HGU, pemberian HGB itu adalah pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanahnya. Sehingga kalau ada suatu badan hukum, pengusaha, pemegang HGU, pemegang HGB yang ditelantarkan, ini yang perlu kita evaluasi. Jangan, kalau istilahnya, jangan ini disamaratakan semuanya itu digembok dulu. Enggak.
yang inilah kita sebelum melaksanakan istilah di gembok tadi harus mengkaji dulu, mengevaluasi terhadap, artinya tidak semua HGU, tidak semua HGB tidak boleh diperpanjang atau ditahan perpanjangannya, bukan seperti itu. Nah, inilah yang mungkin dalam rangka upaya pemerintah, ini pandangan saya, untuk mengawasi dan mengendalikan itu, ini yang perlu ada landasan-landasan yang lebih konkret. Artinya dibuatlah peraturan perundangan yang lebih bisa memberikan peran kepada pemerintah dalam rangka pengawasan dan pengendalian. Tidak begitu disamaratakan, dihentikan, bukan seperti itu seharusnya. Oke. Bapak boleh ya koreksi kalau saya salah nih. Iya. Tapi kan ini logika saya bilang kalau penggembokan ini atau misalnya kayak kemarin ada beritanya LSD itu kan semua dilakukan atas dasar rencana tata ruang. Iya. Gitu. Tapi rencana tata ruang itu atas dasar apa menetapkan wilayah-wilayah tersebut? Oke. Gitu. Kalau di negara kita itu ada undang-undang terkait dengan penataan ruang. Artinya pemerintah mempunyai kewenangan untuk menyusun rencana tata ruang di tingkat nasional, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota. Nah, tujuan menyusun tata ruang ini dalam rangka apa? Membuat suatu rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah ini bisa lebih optimal lagi. Di sisi lain, dalam rangka kita mencegah, mengantisipasi adanya kerusakan lingkungan. Yang sering kita jumpai adalah banyak kita jumpai pelanggaran-pelanggaran tata ruang yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, rencana tata ruang inilah di dalam suatu perumusan kebijakan, perumusan dari suatu keputusan pemerintah, terutama di bidang pertanahan, saya pernah berkomentar bahwa rencana tata ruang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, ini menjadi panglima di dalam pemberian kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Artinya pemberian hak atas tanah ini juga harus sesuai dengan tata ruang. Nah, kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja, dalam rangka harmonisasi, sinkronisasi tadi, maka ada kebijakan-kebijakan tata ruang yang tadi menjadi panglima. Artinya ini dalam rangka menyusun suatu strategi di dalam penggunaan pemanfaatan tanah ke depannya itu biar lebih hitung. Artinya ini bisa memberikan dampak pada suatu pembangunan di daerah tersebut biar merata. Memberikan dampak kepada suatu kebijakan bisa memberikan impact pada kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan. Suatu contoh begini, Mas Jody. HGU yang dulunya kan untuk perkebunan, tetapi sesuai dengan rencana ke depannya, area-area perkebunan itu berubah menjadi suatu contoh untuk industri, untuk perumahan. Nah, perubahan-perubahan inilah yang sudah direncanakan secara matang di dalam suatu penetapan rencana tata ruang. Terus bagaimana dengan pengusaha, pemegang HGU, pemegang yang... Nah, di dalam ketentuannya, pemegang itu harus menyesuaikan penggunaan dan pemanfaatan sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah ditetapkan. Nah, inilah secara filosofi kemauan negara itu dalam rangka menata, mengatur supaya bisa memberikan dampak ke depannya. Di sisi lain, perubahan ini sudah barang tentu memberikan keuntungan yang luar biasa bagi pengusaha. Pengusaha apa yang luar biasa? Yang dulu kalau kita bicara ngomong nilai tanah aja, nilai tanah perkebunan dulu paling tidak per meternya umpamanya 100.000. Dengan adanya perubahan tata ruang ini, maka ada nilai tanah yang signifikan. Yang dulunya cuma 1.000 atau 100.000, sekarang bisa 5 kali lipat, 10 kali lipat. Nah, ini akan memberikan dampak
keuntungan nilai yang luar biasa bagi pengusaha. Makanya perlu ada penyesuaian. Nah, selanjutnya apa dampaknya? Yaitu ada kewajiban. Kalau akan melakukan penyesuaian perubahan dari HGU menjadi HGB yang nilainya tadi berubah, maka perlu dong pemerintah mendapatkan suatu timbal balik dari keuntungan tadi. Nah, di dalam peraturan Menteri nomor 18 tahun 2021, khususnya di pasal 163, 165, terhadap perubahan itu pengusaha punya kewajiban menyerahkan paling sedikit 20% kepada negara. Selanjutnya negara sesuai dengan kewenangan Menteri ATR akan melakukan penataan kembali penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah terhadap yang diserahkan tadi. I see. Tapi gini Pak, jadi tadi saya tanya kenapa di Gembok itu, sebenarnya saya mikirnya gini, kan sekarang lagi kondisi perang ya. Ya. Harga bahan baku naik, BBM naik, terus kemarin juga sempat dengar plastik naik gitu kan. Jadi intinya dolar pun juga sekarang udah di atas 17.000 Pak. Otomatis saya mikirnya kayak, wah kita butuh nih pertumbuhan ekonomi gitu kan. Tapi pertumbuhan ekonomi itu kan susah geraknya kalau istilahnya investor tuh nggak mau investasi gitu ya. Sedangkan dengan dengar berita ini saya ngerasa kok seolah-olah kayak kenapa dunia usaha ini kayak lagi dicekek gitu istilahnya. Seharusnya di dalam merumuskan kebijakan, menetapkan suatu keputusan, pemerintah harus lebih hati-hati ya, harus bisa memilah dan memilih. Kalau yang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sudah menjalankan kewajibannya terkait dengan tadi kesesuaian tata ruang tadi, seharusnya tidak perlu dimatikan atau tidak perlu ditahan. Nah, inilah memilih itu tidak semua disamaratakan ditahan. Nah, kebijakan menahan semuanya ini berdampak kepada kepercayaan. Yang tadi Mas Jody, ini kita negara perlu ada kepercayaan publik dalam rangka istilahnya investasi. Ini perlu ada dalam rangka kita upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Nah, badan hukum yang punya HGU yang perlu kita evaluasi adalah dalam rangka perpanjangan dia sudah memanfaatkan dengan baik atau tidak. Ini yang perlu kita dalami lebih lanjut. Jangan ini ada permohonan stop dulu, enggak. Karena ini adalah hak asasi dari para pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan, untuk mendapatkan kepastian. Nah, setelah kita evaluasi berapa luasan yang dikuasai semuanya, sehingga perpanjangan itu boleh dilakukan sepanjang tanahnya yang dikuasai, tanahnya yang dimanfaatkan digunakan dengan baik. Kalau yang tidak digunakan, seharusnya itu dikeluarkan dari area yang boleh diperpanjang. Nah, beberapa case kebijakan yang mungkin waktu itu saya pernah memberikan suatu kebijakan, kalau ada pengusaha dia mempunyai 1.000 hektar, tapi kenyataannya dia hanya bisa mengelola dengan baik 600 hektar, maka perpanjangan yang kita lakukan, dilakukan evaluasi dulu. Tanah yang dikuasai berapa luasan, dikuasai dimanfaatkan dengan baik atau tidak, nah baru kita berikan suatu kepastian. Perpanjangannya nggak boleh seluruh, tapi sebagian lah. Ini adalah mungkin salah satu model dalam rangka mengawasi, mengendalikan suatu kebijakan tata ruang tadi terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan tanahnya. Tapi aturan-aturan ini yang perlu ditegaskan atau dibuat sedemikian rupa sehingga memberikan kepastian hukum. Ini interesting sih Pak, karena gini, dari yang saya tahu ya, ini kesannya tuh kayak keputusan ini tuh kayak dipukul rata semua gitu kan, semua digembok-gembokin itu. Tapi tadi ada emang mungkin yang nggak sesuai atau
atau mungkin menguasai terlalu banyak gitu kan di mayoritasnya gitu, buat lahannya dikuasain sama segelintir orang doang. Cuman kan ada juga nih yang udah investasi gede-gedean, Iya. itu terdampak juga nih sama karena penggembokan ini, balik lagi nih ya, Iya. quote penggembokan ini kan kayak mukul rata, jadi mereka juga kena dong. Iya, inilah yang perlu Nasibnya kita gimana gitu loh. Ini yang perlu kita, ya, mudah-mudahan ini adalah salah satu forum Mas Jody memberikan masukan kepada pemerintah. Ini momen yang bagus kita memberikan pemerintah bahwa oke, pemerintah bisa memberikan suatu istilahnya kewenangan-kewenangan di dalam memberikan hak, mengawasi, mengendalikan terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanahnya. Oke. Kalau ini sudah clear, sudah gitu, maka pemerintah juga punya kewajiban untuk melaksanakan kewenangannya dia. Artinya kalau di situ perpanjangannya sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan, ya dilanjutkan. Tetapi kalau itu masih minusnya itu dalam arti bahwa ternyata di lapangan itu ada bidang-bidang bagian dari bidang tanah itu yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, di sinilah ada keberanian, itu nggak boleh dilakukan perpanjangan seluruhnya, tapi harus yang dimanfaatkan dengan baik. Yang sebagian apa? Sebagian punya kewenangan pemerintah atau kewenangan negara untuk menata kembali, diberikan kepada rakyat di sekitar dan sebagainya. Ini adalah konsep yang bijak di dalam suatu pelayanan publik, khususnya pelayanan pertanahan. Sehingga gembok tadi perlu dievaluasi, jangan sama rata, perlu ada istilahnya memilah dan memilih tadi. Iya. Setuju sih Pak, karena logika saya ya, kalau negara sudah memberikan hak yang ditentukan batas waktunya gitu, sudah jelas nih, terus begitu di undang-undang juga udah ada ditentuin gitu kan, udah diterapkan juga dan orang-orang udah menjalankan sesuai ketentuannya gitu kan. Tapi bisa tiba-tiba berubah karena kebijakan baru, itu letak kepastian hukumnya di mana? Nah, ini yang perlu kita pahami bersama Mas Jody. Saya sekalian promosi aja. Saya sudah menulis buku mengenai memahami tanah bukan milik negara di dalam penegakan hukum pertanahan, hukum pengadaan tanah, dan tindak pidana. Nah, sehingga terhadap konsep di situ, terhadap tadi bahwa sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria, kalau HGU diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun. Dapat diperpanjang 25 tahun dan diperbarui 35 tahun. Ini kata undang-undang. Sehingga seseorang yang tadi, saya sudah mendapatkan hak, saya sudah melaksanakan kewajiban, dan mungkin hak-hak lainnya sudah kita penuhi dengan baik, maka harus taat dong kepada ketentuan undang-undang. Kalau saya melakukan perpanjangan, ya nggak ada halangan, harus sesuai gitu. Nah, kalau tidak dilakukan, harus ada alasan-alasan kenapa tidak diperpanjang. Nah, inilah yang harus tadi sebagai masukan harus dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jangan sampai penyelenggaraan pemerintahan ini melanggar ketentuan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jangan sampai seperti itu kesan dari masyarakat. Kalau itu dilanggar begitu, maka ada dua, ya. Ini menjadi objek tata usaha negara, artinya peradilan tata usaha negara, atau nanti objek jangan sampai ini menjadi penyalahgunaan wewenang karena tidak didukung pada suatu legitimasi dari peraturan perundang-undangan. Tapi saya lebih cenderung ke tadi, ini adalah konsepnya adalah melanggar tata usaha negara. Interesting. Jadi maksud Bapak adalah penggembokan ini melanggar tata usaha negara? Ya, kalau itu tidak didukung pada suatu regulasi-regulasinya, itu bisa menjadi objek tuntutan tata usaha negara. Bisa dituntut ini? Iya.
Iya, Mas Jody bisa menuntut terhadap pelayanan Misalnya yang saya tidak kena sesuai. gembok gitu, saya udah ngejalanin ketentuan-ketentuannya udah jelas, udah syaratnya udah aman gitu kan, tapi nggak bisa tanah lo digembok. Ayo, saya bisa nuntut gitu? Iya, nggak bisa ya. Oke. Jadi ada pelanggaran dong di situ harusnya. Kalau kita ngomong pelanggaran, memang di dalam suatu keputusan pemberian hak, baik hakiku, hakibi, hak milik, hak pakai, untuk menunjukkan bahwa ini adalah ranahnya administrasi pemerintahan atau administrasi negara, maka setiap keputusan pemberian atau kebijakan itu mesti ada diktum yang penutup. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau keliruan dalam keputusan, dapat dibatalkan atau diperbaiki sebagaimana mestinya. Nah, ini kan sebenarnya memberikan suatu legitimasi bahwa kewenangan negara sebagai pemberi keputusan, basicingnya ini adalah ranah administrasi negara, dan ini dalam rangka melaksanakan hak menguasai negara melalui pelayanan publik tadi. Demikian. Dari statement itu ada pengaruhnya nih yang sebenarnya udah lumayan banyak di berita juga ya, saya ngelihat udah lumayan viral juga yang terdampak juga. Jadi kita mau bahas dampak dan yang terdampaknya juga nih di sini. Pertama, dari yang saya lihat di berita itu udah banyak nih bank-bank yang nolak kredit karena HGU-nya atau HGB-nya gitu ya udah mau habis. Gitu, misalnya tinggal sisa 5 tahun gitu kan, udah digembok juga. Nggak mau, gue nggak mau kasih kredit gitu kan. Nah ini kan kasihan ya buat yang ibaratnya pengusaha atau ya yang pakai HGU atau HGB itu biaya operasionalnya dia harus ngandelin kredit dari bank gitu toh Pak. Ya, kalau menurut saya bahwa pemberian hak atau investasi datang ini adalah dalam rangka kepentingan penyelenggaraan negara juga. Saya berpendapat tidak ada negara di dunia ini yang menutup investasi, nggak ada. Amerika pun juga akan mengundang investasi dari meskipun dia negara kaya. Jepang tetap itu. Apalagi negara kita yang dulunya dikenal negara yang berkembang. Ini sudah barang itu perlu investasi. Nah, pemberian hak HGU ini kan mengundang investasi dari luar untuk bisa berupaya berusaha di bidang perkebunan yang secara tidak langsung ini bisa meningkatkan penyelenggaraan negara, menyelenggarakan istilahnya stabilitas perekonomian negara. Yang tujuan utama juga bisa membangkitkan kesejahteraan masyarakat melalui lapangan kerja yang dibuat itu. Itu tujuannya. Sehingga di dalam pemberian suatu hak itu kewenangan negara akan menentukan jenis-jenis haknya, HGU, HGB yang bisa dimiliki, dipunyai oleh badan hukum dan perorangan. Tapi ada syarat bahwa pemberian hak itu tadi lagi-lagi harus sesuai dengan fungsi tujuan peruntukannya. Dan ini sudah barang tentu akan kembali lagi tunduk patuh kepada tata ruang yang ada. Ya, nggak boleh melanggar tata ruang karena di dalam undang-undang tata ruang kalau ini melanggar tata ruang ada unsur pidananya. Nah, ini kan tujuannya seperti itu sehingga dengan pemberian hak itu ada suatu hak-hak dari investasi yang harus dipatuhi oleh negara, oleh pemberi keputusan haknya. Ini yang itu. Kemudian impact dari itu sudah barang tentu. Seorang investasi dengan mendapatkan HGU, ini harus dijamin bahwa HGU ini dapat diperpanjang dan diperbarui. Nah, ini kan sesuai yang norma di Undang-Undang Dasar. Kalau di dalam pelaksanaannya nanti ini tidak terpenuhi mengenai aturan-aturan ini, sudah barang tentu impact-nya bagi
pengusaha akan istilahnya menimbang kembali, mau nggak saya akan mendapatkan atau berinvestasi di Indonesia di bidang perkebunan. Ini Lah kan iya. impactnya. Tetapi kalau negara bisa menjamin sebagaimana ketentuan di Undang-Undang Pokok Agraria, kalau berusaha di bidang HGU diberikan 35 tahun, dapat diperpanjang 25 tahun, ini kan amanat dari undang-undang. Nah, sehingga bagi pengusaha yang sudah diberikan HGU itu, maka dia juga berhak untuk dilakukan perpanjangan. Saya ulangi, dia berhak mendapatkan pelayanan untuk dapat dilakukan perpanjangan. Nah, ini kaitannya dengan suatu norma hak atas tanah. Kemudian ada kewenangan-kewenangan atau mungkin ada hak-hak yang penerima hak tadi. Pertama, penerima hak itu bisa beralih dan dialihkan. Kalau itu perorangan bisa diwariskan. Kalau itu badan hukum privat itu bisa dialihkan. Dialihkan artinya kalau saya sudah punya HGU ini, serasa saya tidak, saya pindahkan kepada pemegang haknya. Yang lebih penting lagi bahwa di dalam ekonomi atau perekonomian nasional, seorang investor itu kan tidak mesti kaya raya. Bisa juga hak ini menjadi modal ekonomi yang bisa dibebankan atau diberikan hak tanggungan. Ini kuncinya di sini, sehingga keberlangsungan investasi ini juga digantungkan kepada kredit yang diberikan oleh kreditur tadi. Nah, ini yang menjadi bahwa ini untuk memarakkan suatu investasi juga ada jaminan bahwa ini bisa gitu. Tetapi ada suatu hak, suatu contoh ada pemegang HGU mau diperpanjang, tapi masih dalam proses. Sementara dia butuh kredit dalam rangka untuk menambah modal ekonomi. Nah, sementara perbankan nggak bisa. Nggak bisanya apa? Karena pemberian suatu kredit itu harus dibuktikan adanya sertifikat. Nah, kalau sertifikatnya nggak muncul, mana bank mau memberikan sertifikat tanpa agunan? Nah, itu kan nggak bisa. Ini untuk yang sudah berjalan. Akhirnya apa? Bagi investasi juga ini menjadi persoalan tersendiri terhadap istilahnya pengelolaan perekonomian perusahaan di situ. Nah, yang kedua, bahwa ini mempunyai impact juga kepada calon investor. Nah, ini yang calon investor itu seseorang atau badan hukum asing atau dalam negeri mau investasi itu harus ada jaminan, kepastian mengenai bahwa dia dapat memperoleh tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan aman. Dia dapat menyelenggarakan operasional perusahaannya dengan aman. Ya, di sisi lain dia juga harus mendapatkan perlindungan hukum terhadap investasi yang menjadi haknya mereka. Salah satunya apa? Tadi mendapat jaminan perlindungan bahwa dia bisa mendapatkan kredit. Kepercayaan dari mana? Dari kreditur. Tapi kalau kreditur sudah istilahnya sudah nggak percaya lagi kepada suatu debitur, maka debitur akan mati di sini. Nah, kita kan tidak pengen ada investasi-investasi yang mati di tengah jalan. Kalau ini mati di tengah jalan, impact-nya apa? Negara kita akan rugi. Nggak ada ini. Sementara buruh yang sudah ini perlu ada penggajian. Kalau nggak digaji, memang perusahaannya kolaps. Ya mau makan apa dia? Ini ada persoalan di luar hak tadi. Nah, ini yang perlu kita lakukan suatu istilahnya pengkajian kembali. Artinya suatu peraturan perundang-undangan itu dalam rangka memberikan istilahnya impact positif perlu ada evaluasi. Perlu ada pengkajian. Nah, yang lebih penting apa rekomendasi supaya ini bisa berjalan? Artinya kebijakan-kebijakan yang seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria, kenapa ini bisa terhambat? Yang itu yang perlu kita kaji.
Setuju, Pak. Itu yang perlu kita kaji dan kita berikan suatu kejelasan supaya kepastian investasi itu akan meningkat. Kalau di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan kepastian perolehan tanahnya, kepastian investasinya itu akan meragukan, sudah barang tentu tidak akan ada investasi. Itu kan ngomongin calon investor nih. Iya. Tapi kalau yang udah investasi, ya kan, terus perusahaannya atau perkebunannya gitu ya harus bergantung. Tadi saya bilang bergantung sama kredit gitu kan. Tapi udah nggak mau dikasih sama bank karena ya tadi tanahnya digembok, gitu kan? Kan otomatis kalau buat calon investor ya ngapain gue investasi di sini? Nggak ngejamin apa? Nggak ada jaminannya, nggak kelihatan menggiurkan gitu kan ya. Mending saya cabut ke negara lain aja gitu yang lebih pasti. Terus buat yang udah investasi kan juga otomatis bisnis ini mati dong. Nah ini kan dampaknya sama pengaruh ekonominya kuat banget nih, ya kan? Apalagi di kondisi sekarang yang kita sebenarnya butuh banget pertumbuhan ekonomi itu. Nah ini sejujurnya saya agak sedikit merinding juga sih ngebayanginnya ya. Apa jadinya negara ini nanti? Iya, kalau boleh komentar, ya kita kembalikan komitmen kita untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah itu impact-nya seperti yang kita bicarakan seperti ini. Nah, ini pemerintah harus bisa mengevaluasi tadi kebijakan-kebijakan tadi supaya kepastian hukumnya akan terjamin dan harapan saya tidak seperti pesimis Mas Jody tadi tetap bisa gitu. Pesimis ya. Iya. Nanti saya kita bakal tetap yakinlah bahwa ini perlu kita evaluasi, perlu kita segera carikan solusinya dan itu bisa memberikan dampak kepada kepastian bagi investasi baik yang sudah ada maupun yang ada. Apalagi sekarang banyak ya nggak sekarang aja mulai dulu banyak kita jumpai bahwa investasi itu juga tidak bisa mandiri murni, mesti harus ada bantuan melalui kredit dari perbankan. Itu yang menjadi rangkaian yang perlu diperhitungkan. Pak Agus, ada satu hal yang sebenarnya dari dulu saya penasaran ya. Jadi di Indonesia ini ada macam-macam nih hak atas tanah, ada HGU, HGB, hak pakai, ya kan. Terus ada hak milik juga gitu kan. Sedangkan saya pernah lihat sistem administrasi pertanahannya di Australia itu dia cuma punya dua, Pak. Ada freehold atau leasehold, ya kan. Kenapa kok kita banyak banget? Ya, sebenarnya kita kembali ke tadi bahwa kita tidak bisa lepas begitu saja pada pengaturan-pengaturan pada saat zaman pemerintahan penjajahan. Yang tunduk pada yang namanya Agraris Wet tahun 1870. Oh, zaman Belanda tuh ya. Zaman Belanda. Nah, di sana itu ditetapkan di dalam Belanda itu ada yang namanya Rek van Erpak. Itu kalau kita artikan itu bergerak di bidang perkebunan. Nah, kalau di UPA sepadan dengan yang namanya hak guna usaha HGU. Ya. Di sana juga ada yang namanya Rek van Eigendom yang sepandang dengan hak milik. Rek van Hofstal sama dengan Breukelen. Nah, kemudian oleh pembentuk undang-undang pokok agraria ini diadopsi. Nah, diadopsi sehingga di dalam ketentuan pasal 16 terkait dengan jenis-jenis hak itu disebutkan hak milik, HGU, HGB, hak pakai dan mungkin hak-hak yang sifatnya sementara. Karena apa? Dasar kita itu memadukan antara kepastian dengan hukum adat. Pasal 5 itu sebutkan hukum agraria yang berlaku sekarang itu berdasarkan hukum adat. Sementara hukum adat itu bisa melakukan hak yang sifatnya sementara. Ini konsepnya seperti itu. Sehingga di dalam pengaturan-pengaturan di dalam UPA itu tidak meninggalkan seluruhnya mengenai hak Belanda. Yang ditinggalkan adalah mengenai prinsip.
Ya, nah kita harus sesuai dengan undang-undang dasar kita. Yes. Ya, artinya yang dulu sifatnya feudal, individualistik menjadi sifat yang gotong royong di UPA. Oke. Sehingga terbitnya berubah sekarang. Nah, tapi di dalam implementasinya rencana penggunaan pemanfaatannya juga jelas hampir sama dengan tadi hak-hak yang ada sebelumnya. Itu Mas Jody. Oke. Nah ini balik lagi nih ke HGU HGB karena kan emang Ya. perbincangan kita awalnya soal itu kan. Ya. Tapi saya mau nanya filosofinya Pak. Jadi HGU itu dikasih 80 tahun. Yang tadi Bapak juga sempat nih. Sebelum ini saya lurusin dulu deh. Tadi kan Bapak sempat bilang HGU itu dapat 30 tahun terus 35. 35 Ya. terus diperpanjang 25 tahun, diperbarui 35 tahun. Iya. Gitu toh. Perbedaannya apa, Pak? Perpanjang sama perbarui. Ya, pada prinsipnya kalau kita bandingkan dengan hak lama itu sekaligus. Oke. Hak Irfak diberikan 75 tahun Oke. atau diberikan 100 tahun. Nah, negara kita tidak bisa begitu saja istilahnya melepas fungsi negara. Diberikan paling lama 35 tahun untuk tahap pertama ini dalam rangka kita menjamin kepastian bahwa investasi di bidang perkebunan HGU itu selama ini bisa berdampak positif untuk masyarakat. Oke. Nah, sehingga baru ngomong kalau ini berdampak positif, maka di dalam perjalanannya ini nanti bisa diperpanjang 25 tahun. Artinya diperpanjang 25 tahun itu disyaratkan kembali. Jadi sebelum diperpanjang itu ada evaluasi dan pengkajian. Oke. Dituangkan di dalam syarat perpanjangan. Berbeda dengan yang tadi diberikan sekaligus. Itu tidak ada istilahnya syarat kembali. Nah, ini adalah sebagai kehadiran negara di dalam mengevaluasi, mengkaji tadi. Syaratnya apa? Selama subjeknya masih tetap. Yang kedua, tanah yang dikuasai juga tetap. Bagaimana kalau ada perubahan? Nah, di sini ada kebijakan-kebijakan terhadap HGU, HGB yang luas. Sebelum melakukan perpanjangan perlu dilakukan pengukuran kembali. Batasnya masih tetap, dia masih mengusahakan dengan baik atau kenyataannya seperti yang tadi itu diberikan HGU tapi dia hanya mampu mengelola sebagian. Nah, sehingga kita harus adil kan? Betul. Adilnya harus kita batasi. Nah, ini konsepnya diperpanjang itu syaratnya tadi masih tetap dan digunakan dengan baik. Artinya tidak boleh ditelantarkan. Nah, ini baru bisa diperpanjang. Oke. Nah, perbedaannya dengan pembaruan. Ya. Nah, pembaruan itu jangka waktu pemberian dan perpanjangan sudah berakhir. Oke. Nah, kalau berakhir tadi harus dilakukan pembaharuan. Pembaharuan intinya adalah artinya memohon pemberian kembali suatu hak atas tanah. Konsep pemberian itu tapi ini adalah dalam rangka tenggang waktu yang terakhir sebagaimana diamanatkan di dalam UPA. UPA itu kan diberikan, diperpanjang dan diperbarui. Nah, disinilah diperbarui ini syaratnya juga ada evaluasi, dikaji kembali, masih dimanfaatkan dengan baik atau tidak. I see. Pengusahanya mampu atau tidak. Kalau memang itu memenuhi syarat, baru diperbarui haknya. Dan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun, 35 tahun. Ini yang menjadi konsen. Sehingga kenapa ini dipotong-potong, sebenarnya ini memberikan fungsi kehadiran negara di dalam suatu mengkaji, mengevaluasi. Kalau istilah saya di awal tadi, negara punya kewenangan untuk mengawasi dan mengendalikan terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Filosofi yang dibangun di sini jangan sampai tanah yang diberikan itu ditelantarkan. Kalau ditelantarkan akan merugikan. Yeah. Nah, sehingga negara perlu hadir dalam rangka tadi. Yeah. Perpanjang atau pembaruan
dan dibatasi. Kalau memang itu tidak dimanfaatkan dengan baik, maka kehadiran negara untuk melakukan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan tanah diberikan kepada pihak-pihak yang memang bisa mendukung optimalisasi pemanfaatan penggunaan tanah. Oke, tapi kenapa kalau gitu leasehold di beberapa negara itu bisa langsung aja mereka kasih 100 tahun, bisa langsung kasih, bahkan ada yang saya pernah dengar paling lama 300 tahun tuh Pak ada. Nah itu kok bisa mereka ngasih gitu aja sedangkan kita harus diawasin setiap satu quarter gitu loh, 25 tahun, 35 tahun itu kenapa? Kalau saya berpendapat kita adalah negara berkembang. Artinya tatanan di dalam suatu penggunaan pemanfaatan tanah, rencana tata ruangnya ini sudah memang long time. Kalau di kita enggak, kita hubungkan tadi bahwa rencana tata ruang itu menjadi panglima dalam merumuskan, menentukan kebijakan-kebijakan pemanfaatan penggunaan tanahnya. Oke. Nah di sini kan ada, kalau kita hubungkan di dalam Undang-Undang Tata Ruang bahwa rencana tata ruang itu paling sedikit 5 tahun sekali dilakukan evaluasi untuk melakukan perbaikan. Nah, kita di dalam pemanfaatan penggunaan jangka waktu 35 tahun untuk HGU, 30 tahun untuk HGB, ini dalam rangka tadi negara hadir untuk inflasi. Kenapa? Kondisinya kita belum maju, belum tertata dengan baik. Okay. Tapi kalau negara-negara yang disebutkan Mas Jody tadi, di sana sudah ada, sehingga sistem publikasi atau pendaftaran tanahnya di sana sudah positif. Oke. Nah, di sini masih negatif bertenden positif. Ya. Nah, di situ. Sehingga di sana pemberian hak itu sudah pasti subjek objeknya bisa dipertanggungjawab di sana. Nah, di sini kita negatif bertenden positif. Ini bahasan kita waktu podcast waktu itu ya. Pertama kali. Ya. Interesting. Oke. Tapi mungkin nggak sih, balik lagi nih, berarti ini refreshing ke podcast yang lama ya. Mungkin nggak sih suatu hari nanti kita bakalan ke tenden positif itu? Iya, mungkin. Kebetulan saya pernah istilahnya pada saat di Biro Hukum, sebagai Kepala Biro Hukum, bersama dengan Dirjen Teknis merumuskan pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL. Di seluruh, ya. Yes. Maksudnya apa? Maksudnya ini memberikan suatu landasan bahwa kalau negara kita sudah memastikan membangun base map data spasialnya sudah mapan, ya. Ini kan tidak mungkin terjadi sengketa batas, sengketa istilahnya penguasaan sudah nggak ada. Baru haknya kita berikan sesuai dengan penguasaan. Nah, kalau ini sudah terdaftar, bahkan saya pernah mengusulkan dari hasil PTSL ini bisa diangkat dan ditetapkan berlaku sistem publikasi positif. Nah, negara hadir di sini memberikan jaminan tadi. Kalau tadi Mas Jody tanya, siapa yang bertanggung jawab terhadap ketidakpastian? Nah, dengan adanya PTSL ini dalam pelayanan pertanahan, ini nantinya menuju ke jaminan kepastian hukumnya yang pasti, dan ini bisa menjadi ditetapkan sebagai publikasi positif tadi. Siapa yang Bapak harapkan buat nonton ini, dan apa pesannya buat mereka? Ya, pertama ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Sekarang ini lagi rame-ramenya terkait dengan kebijakan yang diatur di dalam terkait dengan perubahan rencana tata ruang. Ya. Sehingga negara merumuskan bahwa oleh karena perubahan rencana tata ruang itu juga terjadi perubahan nilai tanah, dan siapa yang mendapatkan keuntungan dari perubahan itu, maka negara perlu hadir untuk menata. Nah, di dalam peraturan menteri nomor 18 tahun 2021, ya, khususnya di pasal 163 sampai 169, bahwa perubahan hak atau ada kewajiban dari pemegang hak, HGU terutama, kalau ada rencana perubahan tata ruang, maka
ada kewajiban untuk menyesuaikan jenis haknya tadi supaya sesuai dengan yang ditetapkan rencana tata ruangnya. Artinya HGU tadi harus disesuaikan menjadi HGB. Nah, ini yang menjadi landasan hukumnya. Kenapa perlu ada? Nah, kemudian dalam rangka kepatuhan dari pemegang hak tadi dirumuskan di dalam ketentuan pasal 165 bahwa apabila ada bagian tanah HGU yang terdampak pada suatu perubahan tata ruang, maka pemegang HGU harus menyesuaikan haknya dengan mekanisme perubahan. Terus bagaimana kalau pemegang HGU-nya tidak melaksanakan penyesuaian? Maka negara harus mempunyai rekomendasi, mempunyai kebijakan. Kalau itu tidak disesuaikan, maka negara tidak akan melayani perpanjangan maupun pembaruan. Karena apa? Tata ruangnya sudah berubah. Sehingga konsep perpanjangan sudah tidak bisa, pembaruan tidak bisa. Dan negara menetapkan status tanah HGU tadi yang sudah berakhir haknya ditetapkan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Tapi hati-hati, jangan sampai dimaknai itu negara akan mengambil alih. Tidak. Negara menetapkan itu nanti setiap kebijakan-kebijakan berikutnya. Nah, bagaimana dengan hak yang dari pemegang HGU? Apabila ini nanti digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah, kepentingan yang lainnya, dia mendapatkan ganti kerugian yang layak, yang tunduk pada ketentuan undang-undang pengadaan tanah. Nah, artinya haknya masih dilindungi apabila itu. Cuma pembatasannya nggak bisa diperpanjang dan diperbarui karena tata ruangnya sudah berubah dari HGU tadi. Nah, konsep seperti inilah yang itu. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau itu sebagai milik negara? Katakanlah perkebunan milik negara. Perkebunan negara harus tunduk pada itu juga. Artinya HGU tadi harus disesuaikan untuk menyesuaikan penggunaan pemanfaatnya sesuai dengan tata ruang. Nah, kewajiban-kewajiban ini sudah barang tentu tidak boleh disamaratakan. Makanya di dalam ketentuan pasal 165 di ayat 3 terkait dengan penyesuaian di sini dan kewajibannya harus memenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BUMN, di bidang pengelolaan aset dan sebagainya. Nah, tidak boleh disamaratakan, itu harus semuanya gitu. Tapi kan ada syarat mekanisme yang harus dipatuhi di situ. Itu Mas Yudi. Wah, ini saya belajar banyak banget nih. Jadi terima kasih banyak Pak Yagus udah mau datang ke podcast ini. Kita nggak bosan lah ngundang Pak Yagus. Seru banget bahasannya emang. Saya perlu istilahnya menegaskan kembali bahwa perlu dilakukan evaluasi, pengkajian dalam rangka kita membuat suatu harmonisasi peraturan perundang-undangan. Kita membuat sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan tata ruang. Nah, supaya kita ke depannya mendapatkan suatu kepastian hukum terhadap suatu kebijakan-kebijakan di situ. Karena apa? Tanah itu menurut saya adalah sumber kemakmuran rakyat. Kalau kita tidak bisa mengatur, maka rakyat kita tidak akan makmur. Demikian mungkin Mas Jody. Itu saya suka banget itu. Itu saya suka banget. Setuju Pak. Apalagi kondisi sekarang kita lagi butuh banget kepastian ya. Iya. Kondisi lagi perang ini. Jujur saya sih agak capek ngeliat berita isinya itu lagi. Cuman ya itu kenyataan, itulah realita gitu loh. Dan apalagi kita lagi kayak gini, kita butuh banget nih kepastian hukum. Kita butuh kayak gerak tuh nggak ngerasa kayak terkekang gitu loh. Gitu. Jadi
Sekali lagi Pak Yagus, terima kasih banyak udah datang ke podcast ini. Ya, Oke. buat teman-teman yang nonton sampai sini, thank you so much for watching. I'll see you guys in the next episode. Bye bye. Terima kasih Oke. Pak Yagus. Tanya Mas Jordi, jawab semua tentang tanah. Dari hak hingga sertifikat tak ada yang terlupa. Dengan setiap kata kita jadi paham tanah yang... Teman-teman, AI sekarang canggih banget. Mereka bisa tahu konten apa yang relevan sama kalian karena setiap penonton bakalan beda hasilnya. Jadi setelah kalian nonton video ini, kalian bisa dapat rekomendasi dari AI yang relevan banget di channel ini. Langsung aja diklik, gue taruh di sini nih. Dari kota hingga desa, semua dibahas. Setiap masalah ada solusinya.